Akhir-akhir ini jalan raya ini sering terjadi kemacetan di sore sampai malam ya. Karena memang tak jarang berhentinya itu bisa 15 sampai 30 menit itu tanpa gerak kawan di sini. Nah kawan, kembali lagi ketemu dengan saya Farhan di channel Farhan Nice. Kali ini saya akan mengupdate kondisi lalu lintas yang berada di Jalan Raya Probolinggo Lumajang. Nah, kebetulan saya saat ini melintas di jalan raya ini tuh pada sore hari menjelang malam, ya antara pukul 6 sore ya. Di jalan raya ini rame-ramenya tuh dimulai jam sekian ini. Nah, memang nampak terlihat lalu lintas ini padat dimulai jam sekarang ini. Jadi kita harus benar-benar mencari celah untuk bisa mendahului kendaraan besar seperti yang ada di depan ini kawan. Di jalan raya ini, Jalan Probolinggo Lumajang, tepatnya saya saat ini berada di Ranuyoso. Nah, ini melintasi di atas rel Ranuyoso. Akhir-akhir ini jalan raya ini sering terjadi kemacetan di sore sampai malam ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu, nah ini saya melintasi rel kereta api Ranuyoso. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya sempat terjebak sampai 5 jam. Itu akibat padatnya kendaraan dan imbas dari beberapa ada 2 kerusakan truk. Ada yang mogok, ada yang ngeban ya, istilahnya tuh ganti ban. Nah itu imbasnya hingga beberapa jam itu tidak terurai. Dan jalan raya ini itu sulit diprediksi emang kondisinya. Kadang kita menemui kondisi jalan raya yang lancar, kadang juga kondisi yang macet parah, total berhenti sampai seluruh ruas ini terpenuhi kendaraan. Mulai dari kanan kirinya ini sudah lawan arah, dan para pengendara pasti berjubel untuk bisa mendahului. Nah saat ini terlihat lengang setelah berpapasan dengan beberapa kendaraan yang berlawanan arah. Nah, jalan raya Probolinggo Lumajang ini merupakan jalan raya yang menghubungkan antara Probolinggo hingga Lumajang dan Jember, Banyuwangi, seperti itu kawan. Nah, bisa disaksikan seperti inilah kondisinya. Sore hari kendaraan besar lewat, kadang ada berjajar hingga panjang ya. Sementara kontur tanahnya ini menanjak kalau mengarah ke Lumajang dan memiliki bahu jalan yang sempit karena kanan kirinya jurang. Seperti itu kondisi jalan raya di sini, sehingga Anda memang dituntut untuk waspada dan harus nyalakan konsentrasi penuh. Saya katakan jalan ini sulit diprediksi itu memang kadang lengang dan lancar. Tiba-tiba ada satu insiden, satu kendaraan macet begitu sudah panjang sekali. Dan yang terjadi adalah ketika pada malam hari ya, khususnya malam hari ini yang mengkhawatirkan. Kalau boleh saya cerita, kondisinya adalah misalkan karena kapan hari itu pernah terjadi kemacetan di sini itu yang diakibatkan oleh 2 truk yang mogok. Ya, ini di perlintasan rel Ranuyoso tadi dan di tanjakan setelah SPBU Malasan. Nah, jadi ada 2 kejadian mogok. Imbasnya itu hingga tengah malam dan bahkan pagi hari kawan. Itu macet berhenti karena kondisinya bisa disaksikan seperti ini. Nah, ini terdengar iring-iringan kepolisian atau ambulan ini
6 bulan. 6 bulan ya. Kita kasih jalan dulu. Nah, kemacetan yang terjadi akibat adanya 2 kendaraan yang mogok tadi itu antrinya hingga 5 jam terurai. Dan itu terjadi di tengah malam, sehingga membuat antrian panjang dari kendaraan kendaraan bermuatan berat. Nah, dari kendaraan dari kendaraan bermuatan berat itu, kawan, kalau sudah kena kemacetan, para driver atau sopir itu sendiri itu cenderung mematikan mesin kendaraannya dan memilih tidur. Karena memang tak jarang berhentinya itu bisa 15-30 menit itu tanpa gerak, kawan, di sini. Ya, mungkin secara alami sifat manusia, kalau udah malam kendaraan macet berhenti ya mesin dimatikan terus tertidur. Nah, celakanya ini tertidurnya hingga beberapa menit, bermenit-menit bahkan. Jadi yang terjadi itu kendaraan di belakangnya tidak bisa jalan karena mobil yang di depannya tidak jalan juga, padahal di depannya itu kosong. Nah, yang pengendara yang di belakang kendaraan ini sampai berderet-deret ini tidak berani mendahului karena takutnya berpapasan, tidak bisa fatal. Dan emang seringkali terjadi kemacetan total dari 2 arah itu saling ngeblok ya. Karena kita tidak ketahui itu ternyata supir yang di depannya itu mematikan mesinnya dan tidur. Banyak sekali dari pengendara yang turut membangunkan agar dia melaju lagi ya. Nah, kemacetan yang terjadi itu ya seperti itu. Nah, ini pada kondisi kendaraan besar bermuatan di tanjakan seperti ini, jadi kita harus dahului dan harus memastikan di depannya kosong. Kemacetan itu tak jarang terjadi mulai dari Leces ya, exit tol. Karena kalau kemacetan terjadi di sini kalau malam hari itu total sudah mulai dari Probolinggo hingga Lumajang. Di sana itu sekitar berapa kilo ya? Sekitar 30 kilo. Kemacetan total terjadi sepanjang puluhan kilo, hingga mencapai 30 kilo ini saja. Memang kondisinya bisa disaksikan ya. Ini baru terjadi di sore hari ya, sekitar pukul 6 sore ya. Ini belum tentu di malam hari masih seperti ini. Tapi ya mudah-mudahan lah kalau di perjalanan semacam ini tuh kita diberi kelancaran, dihindarkan dari segala macam musibah, tetap waspada, tetap berdoa ya. Karena memang jalannya tidak bisa diprediksi. Seperti itu. Nah, saya sudah lepas dari daerah Ranuyoso. Setelah melewati daerah tanjakan dan lepas dari iring-iringan mobil berat, kita ketemu kondisi lalu lintas yang lengang. Tapi sedikit kita lihat dari sini, di depan sudah terdapat antrian lagi. Kita harus melalui seperti ini kan. Perjalanan kali ini saya lakukan di hari Kamis tanggal 8 Juli. Nah, ini lengang. Nanti di depan ini ada SPBU AKR. Setelah itu dari arah depan sana itu merupakan tanjakan. Nah, bisa disaksikan ini sebelah kanan ini antreannya ini kendaraan-kendaraan. Dan kondisi cuaca ini sepertinya habis turun hujan ya, sehingga kami kebagian. Nah, di sebelah kiri ini SPBU AKR. Kondisi cuaca di sini juga
ya, curah hujan di sini cukup tinggi hingga tak jarang kita temui di daerah lain itu tidak terjadi hujan, tapi di daerah sini turun hujan. Seperti saat ini ya, tadi saya melakukan perjalanan dari Pasuruan hingga Probolinggo tadi itu cuacanya hanya mendung aja terang. Ternyata hujannya di sini. Nekat-nekat pengendara roda 2 ini. Kapan hari kemacetan terjadi hingga seluruh ruas ini 4 lajur ini terisi semua kan. Sampai dimarahin orang ya. Ya emosional ya, emosi emang ya kita sadari karena terjebak mesti emosi harus terkontrol. Oh, antri untuk kendaraan. Mudah-mudahan videonya jelas ya. Jadi sudah tadi lumayan masih terlihat terang meskipun mulai menuju gelap. Dan sekarang mulai gelap nih, mulai dari Ranuyoso hingga saya memasuki hampir daerah Kelakah ini, daerah Pasar Kelakah. Lalu lintas masih bisa dikategorikan ini normal dan lancar, meskipun tadi di daerah Malasan Ranuyoso terjadi iring-iringan ya. Tapi ini masih mending lah. Kalau dari Probolinggo ke Lumajang bisa sekitar ya kurang dari 1 jam ya, sampai 1 jam kalau jam segini. Tapi kalau sudah terkena kemacetan, aduh ampun, bisa 5 jam, 6 jam, bahkan 7 jam keturutan. Saya rasa saya akhiri di sini aja ya, atau hingga Kelakah aja nanti, rel kereta api Kelakah ya, di depan sana. Video ini saya buat emang sengaja untuk memberi pengetahuan dan gambaran kepada Anda kondisi lalu lintas Jalan Raya Probolinggo menuju Lumajang. Nah, di depan ini mulai ada tikungan dan kondisi tanjakan mengarah ke daerah Kelakah, Pasar Kelakah. Sebelah kanan ini tersedia pedagang buah dan sayuran. Jadi selain di pasar utamanya, di sini juga ada menyediakan buah-buahan seperti pisang, nangka, alpukat, pete. Ini ada tanjakan, terus ada turunan. Ini mulai lebar, landing line. Udah mulai hujan. Dan cuacanya sudah hujan. Airnya sudah mulai turun. Hujan masih air. Hujan masih air. Andalan. Oke. Ini terdiri dari 3 lajur yang difungsikan untuk mendahului. Sehingga kita bisa lepas dari antrean. Yang dari kiri untuk mendahului ke kanan memang diperbolehkan ya, karena markanya terdiri dari 2. Yang sebelah kiri ini marka putus-putus, sebelah kanan itu solid. Jadi kita kalau mendahului dari kiri ke kanan terus kembali lagi ke kiri itu masih diperbolehkan. Nah, ini sudah memasuki daerah Pasar Kelakah, ditandai dengan adanya tikungan dan adanya supermarket atau minimarket. Ini daerah
Kelakah yang terdapat stasiun di sebelah kanan dan pasar Kelakahnya, kawan. Nah, video khusus perjalanan dari Ranoyoso hingga Kelakah saya rasa saya akhiri di sini karena di depan sudah melintasi rel kereta api Kelakah. Nah, kalau ke Ranu Kelakah itu ke jalan ini, ke kiri. Sebelum rel ini ke kiri, nanti ada lurus saja mengikuti jalur. Setelah ada pertigaan ke kiri lagi. Ini saya melintasi rel Kelakah ya, ke kiri. Oke. Nah, saya akhiri video sampai di sini, kawan. Semoga video ini bisa memberi gambaran kepada Anda untuk mengambil keputusan melakukan perjalanan di sini. Bagi Anda yang suka dengan video ini, silahkan klik like ya, dan jika Anda merasa video ini layak untuk di-share, silahkan di-share ya ke teman-teman kalian agar informasi ini semakin menyebar luas. Dan juga Anda mungkin bisa mendukung channel saya dengan cara subscribe, karena di channel saya Anda akan mendapati konten sekitar kayak vlog ya, kayak vlog, konten podcast dan konten traveling itu juga Anda dapati di channel saya. Oke, kawan, demikian informasi ini saya sampaikan kepada Anda. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. See you next time.